untuk LGBT apakah tidak ada kesempatan untuk bertobat jika pelakunya langsung dihukum dengan dibunuh? Penerapannya sebagaimana hukum apa? Zina. Paham sini kira-kira? Hukum zina. Karena bisa jadi kejahilan dan sebagainya. Maka Rasulullah ketika menetapkan atau menerapkan hukum rajam itu tidak langsung ketemu ini zina langsung dirajam. Enggak. Wanitanya ini yang datang kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah, kemudian dikatakan apa? Nah, kamu kembali, ini hamil. Saya hamil ya Rasulullah. Hamil dari fulan. Zina, ini bukan anak apa resmi apa namanya. Tapi ini anak zina. Kata Rasulullah sampai melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi kepada Rasulullah, minta dirajam. Rasulullah mengatakan disusui 2 tahun. Menyusui adalah 2 tahun. Sampai menyusui, disusui anaknya. Rasulullah menunda sampai kemudian kalau bertobat, tobat saja. Rasulullah tidak kemudian mencari si wanita ini. Faham sini kira-kira ya? Rasulullah ketika pertama, ini kamu sudah hamil, sudah selesaikan, melahirkan. Ketika melahirkan Rasulullah juga tidak cari, kamu kalau sudah lahir, kamu harus datang ke saya. Enggak. Ini wanita ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah melahirkan ini bayinya. Kata Rasulullah, susui. Apakah Rasulullah mengharuskan datang lagi? Enggak. Rasulullah mengatakan kamu kembali, susui dia sampai selesai. Ini hadisnya tidak menyebutkan kamu nanti kalau sudah selesai menyusui harus datang. Enggak. Subhanallah. Datang lagi setelahnya, ya Rasulullah ini sambil di tangan si anak 2 tahun ini sudah ada apa? Roti. Artinya sudah makan apa? Makan roti ini anak. Nah, ini ditunjukkan oleh ibunya supaya apa? Saya sudah selesai, sudah tidak menyusui lagi anak ini. Ini sudah makan sudah. Baru Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabat. Berarti menunggu sampai berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Nih. Di masa itu, dan ini sudah bertobat. Sudah bertobat kepada Allah SWT. Maka penerapan hukum itu tidak seperti yang kita gambarkan. Terbukti LGBT langsung bunuh. Tidak seperti itu di dalam syariat Islam. Ini zina, ini muhsan, rajam, langsung diterapkan. Tidak langsung diterapkan seperti itu. Ada namanya kalau bahasa kita ada verifikasi dan berbagai macam proses yang ini tidak sembarangan. Bahkan ada kondisi seperti potong tangan yang mana pencuri yang mencuri misalkan apa untuk orang kampungnya, dia mencuri kampungnya ini pacak klik, dia bagikan hasil curiannya itu kepada apa? Kepada keluarganya, masyarakatnya. Nah ini karena apa? Karena kelaparan atau karena kondisi yang butuh makan. Jika pencuri itu dia melakukan itu untuk makan dirinya, kemudian keluarganya atau orang sekampungnya, itu. Dan memang terbukti ketika ditanya misalnya orang sekampung, iya, dia ini yang memberi kepada kita apa? Makanan itu dibagikan. Ini enggak dipotong tangan, meskipun mencapai nisab, enggak dipotong tangan. Nah ini yang enggak banyak diketahui ya, atau belum diketahui. Jadi penerapan potong tangan, penerapan rajam dan sebagainya, ini yang menerapkan itu adalah penguasa,
hakim yang akan menentukan ini dipraktekkan langsung ataukah bagaimana, ini tidak sembarangan, ada ilmunya. Ini di Saudi atau di Indonesia juga ada sekolah hukumnya. Ini ada sekolah hukum menjadi hakim. Ini menjadi hakim. Ini di Indonesia ada namanya sarjana hukum. Itu yang berhak menjadi apa? Hakim, yang bisa menjadi hakim. Di dalam syariat Islam ini juga ada. Yang berhak menjadi hakim qadhi adalah orang yang memang mempelajari hukum Islam. Ini harus SHI. Ini apa? Nah, dia sudah betul-betul mempelajari hukum Islam. Nah, itu akan diangkat ulama. Yang diangkat sebagai qadhi, hakim, qadhi itulah hakim. Itu adalah para ulama. Para ulama di dalam Islam yang betul-betul mereka tahu detail hukum rajam ini, hukum ini, dan hukum Islam secara keseluruhan. Kalau dia belum paham hukum Islam secara keseluruhan, tidak bisa jadi hakim. Tidak bisa jadi hakim. Jadi demikian. Bukan hanya hukum rajam, tapi hukum kenegaraan, hukum ini semuanya harus diketahui. Ini tidak sembarangan.